اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الله يا كريم. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله.
اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. Al-Ayat. Sidang Jumat yang berbahagia, pertama dan paling utama, marilah kita senantiasa memanjatkan puja serta puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala kenikmatan yang Allah Ta'ala karuniakan kepada kita, dari mulai nikmat sehat, nikmat sempat sampai puncak daripada kenikmatan, yaitu nikmat iman dan Islam. Dengan berupaya kita senantiasa untuk meningkatkan mutu dan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepadanya. Salawat dan salam semoga tercurah kepada sosok yang agung dan mulia yang telah mengajarkan kepada kita mana yang taat, mana yang maksiat, mana yang hak, mana yang batil. Beliaulah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat dan pengikutnya yang setia hingga yaumil qiyamah. Sidang Jumat yang berbahagia, Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan sosok yang menjadi teladan bagi kita semua. Sangat disepakati bahwa dalam Al-Quran sudah disebutkan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh di dalam diri Nabi itu terdapat keteladanan yang sangat baik. Keteladanan yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilanjutkan oleh generasi-generasi rohani setelahnya, di mana generasi-generasi terbaik setelah itu yaitu generasi para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu mutiara keteladanan yang dicontohkan oleh sahabat Nabi yaitu di antaranya apa yang terjadi dalam kisah di antara Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, di mana pernah suatu ketika Abu Bakar As-Siddiq ketika beliau siang hari, waktu itu beliau lapar. Ketika lapar beliau menyuruh daripada ajudannya untuk memberikan beliau makanan. Setelah beliau beri makanan, diberikan makanan itu kepada Abu Bakar, lalu karena sudah lapar maka segera dimakan oleh Abu Bakar. Di pertengahan makan tersebut ternyata orang yang disuruh oleh Abu Bakar masih berada di hadapan Abu Bakar. Lalu Abu Bakar pun bertanya kepada orang tersebut, "Ayyuha, kenapa kau masih berada di hadapanku? Apakah kau belum makan?" "Sudah, Pak." "Kalau kau sudah makan, kenapa kau masih berada di hadapanku, belum berada di hadapanku?" Lalu orang tersebut mengatakan, "Wahai tuanku, biasanya kau ini cerewet senantiasa menanyakan dari mana asal makanan tersebut." Maka Abu Bakar bertanya, "Memang dari mana makanan ini?" Beliau pun menjawab, "Dulu saya terlibat dengan kesulitan ketika menjadi seorang guru. Lalu tadi ketika saya keluar, saya ketemu dengan seseorang yang saya masih meyakini saya menjadi hal tersebut terlibat dengan kesulitan tersebut. Lalu sekedar sugesti saja, lalu saya diberikan hadiah makanan ini, lalu saya berikan kepada mereka." Apa yang dilakukan oleh Abu Bakar? Begitu dia mengetahui akan hal tersebut, dia masukkan jari jemari tangannya, disombrok-sombrokkan di tenggorokannya agar supaya makanan tersebut keluar dari perutnya. Ketika sedang susah-susahnya mengeluarkan makanan tersebut, disombrok-sombrok terus, maka ketika itu lewatlah Abdullah bin Mas'ud. Lalu dia mengatakan, "Ya Abu Bakar, tidak usahlah engkau repot-repot mengeluarkan makanan tersebut. Insya Allah Allah maafkan engkau karena engkau tidak tahu." Tapi apa jawab daripada Abu Bakar? Dia mengatakan, "Wahai Abdullah bin Mas'ud, ketahuilah, alangkah lebih baiknya saya sombrokkan jari jemari itu ke tenggorokan saya beserta dengan makanan yang keluar dari perut saya, walaupun beserta dengan perut saya sekalipun, daripada tersimpan makanan yang haram yang ada di dalam perut saya. Karena saya pernah mendengar
Setiap daging yang tumbuh dari barang yang haram maka tempatnya adalah di neraka. Begitu kehati-hatian daripada sahabat Nabi Abu Bakar As-Siddiq. Begitu hati-hatinya beliau sampai-sampai yang sebenarnya sesuatu yang tidak tahu insya Allah Allah maafkan. Akan tetapi karena kehati-hatian beliau tersebut maka beliau sobrokkan agar supaya makanan tersebut keluar dari mulutnya. Memang Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kepada kita semua agar memakan sesuatu yang masuk ke dalam perut kita adalah sesuatu yang Allah halalkan, bukan sesuatu yang Allah tidak ridho. Karena ketika sesuatu yang Allah tidak ridho, ketika kita memakan makanan tersebut, maka apalagi kita berikan untuk anak-anak kita. Sungguh di mana ketika sesuatu yang Allah tidak halalkan, sesuatu yang Allah haramkan, ada yang haram dalam bentuk zatnya, manakala keharaman tersebut karena akan membawa mudarat, maka ketika dimakan tentunya tidak akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi tidak hanya itu, bisa jadi makanan itu halal, bisa jadi makanan itu bukan halal, akan tetapi bagaimana proses dan cara mendapatkan makanan tersebut itu tidak menutup kemungkinan akan menjadi sesuatu yang Allah tidak ridho. Ini sesuatu hal yang dicontohkan oleh Nabi Abu Muhammad SAW, dicontohkan oleh generasi-generasi setelah. Bahkan Abu Bakar sendiri beliau dengan kehati-hatiannya begitu luar biasa, beliau hati-hati. Karena ketika seseorang yang di dalamnya sudah memasukkan sesuatu yang Allah tidak ridho di dalam perutnya, seorang ulama mengatakan, "Fa'khudh min akali sirril halal, fa inna akla sirril halal yukassir dzalal wa yudrimuhu wa yahjubuhu an dukhul khadratillahi ta'ala wa yuhdiku thiyab." Bahwa hendaklah kita menghindari dari beraneka macam makanan yang Allah tidak halalkan untuk kita. Karena sesuatu yang Allah haramkan untuk kita lalu masuk dalam perut kita, di dalam perut kita, maka akan mengeraskan daripada hati kita, akan menggelapkan daripada hati kita, akan menutup ada hijab antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena ini sesuatu hal yang hendaknya kita senantiasa hindari. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengajarkan kepada kita untuk masukkan sesuatu hal yang di dalam perut kita yang tentunya membawa keberkahan, sesuatu yang Allah ridho. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa membimbing kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa menjaga kita agar kita terjaga dari aneka macam hal yang Allah tidak ridho. Tentunya salah satunya adalah makanan-makanan yang masuk dalam perut kita yang menjadikan Allah murka. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim wa qul rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli wa sallim ala
rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Innama kana qawlal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن قل لا تبصروا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط
قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل عليكم ما حملتم وإن تطيعوا تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Assalamualaikum.